Ya, sampai ketemu lagi di pembahasan berikut ini. Sini kita akan membahas isi buku Perilaku Kewarganegaraan atau tutorial membuat buku karya cipta yang bisa menjadi pedoman untuk dipelajari khususnya guru, siswa, mahasiswa dan sebagainya. Jadi di sini pembahasan kali ini adalah tutorial membuat karya cipta bagian 3 atau bab 3 atau tahap 3. Jadi tutorial membuat buku karya cipta tahap 3. Kemarin tahap 1 dan 2 itu sudah dibahas. Sekarang kita masuk pada tahap ketiga. Jadi di sini pada tahap 3 ini yang lalu sudah kita bahas bagaimana pembelajaran atau isi materi dalam buku karya cipta itu disusun secara terstruktur. Yang lalu sudah dibahas, siswa diperkenalkan dengan lingkungan sekitarnya, lingkungan alam sekitar, yaitu rumah, sekolah, dan sebagainya. Sekarang kita masuk tahap 3 atau bab 3 atau bagian 3 ini. Dia posisinya lebih tinggi atau lebih agak sulit daripada pembahasan materi pada bagian 2 atau bab 2. Nah, di sini membahas tentang kebijakan sipil berarti mengacu pada partisipasi seseorang dalam suatu organisasi atau perusahaan tempat dia bekerja atau tempat ayah bekerja dan sebagainya. Jadi di sini siswa diperkenalkan dengan bagaimana ayah mencari nafkah di suatu perusahaan atau di lingkup pekerjaannya dalam suatu organisasi. Jadi yang lalu itu siswa digiring untuk membahas tentang bagaimana mencari nafkah di perusahaan milik keluarga, misalkan dalam hal yang sederhana yaitu nelayan, punya usaha perahu, kemudian kebun kalau petani. Jadi di sini usaha yang masih menyangkut pada kaitannya dengan milik individu. Sedangkan yang berikut ini adalah siswa digiring untuk mengenal pekerjaan dalam suatu lingkup organisasi. Misalkan ayah bekerja sebagai seorang guru. Jadi di sini seorang guru atau bekerja dalam suatu organisasi berarti dia tidak hanya bekerja sendiri. Beda halnya dengan petani atau nelayan, mereka bekerja individu. Jadi ada peningkatan dibanding penjelasan yang sebelumnya. Jadi itu ya, jadi di sini di bagian 3 ini anak digiring untuk memahami atau mempelajari bagaimana ayah ibu bekerja di dalam suatu lingkup organisasi, antara lain seperti di sekolah, di perusahaan, tempat bekerja atau di toko dan lain sebagainya. Jadi lingkup perusahaan atau usaha yang menggeluti perdagangan, kesehatan, perikanan,
perkantoran dan lain sebagainya itu merupakan bagian dari perilaku kewarganegaraan yang membahas tentang perilaku seseorang dalam menekuni pekerjaannya. Bagaimana cara dia berdisiplin, bagaimana cara dia memenuhi nafkah dengan kebutuhan keluarga. Jadi di sini sikap perilaku kewarganegaraan ini berkaitan dengan seluruh tingkah laku, entah itu dia seorang dokter, dia seorang pengusaha, dia seorang pedagang, selama ada kaitannya dengan interaksi dengan orang lain. Itulah perilaku kewarganegaraan yang penting untuk dibahas. Jadi beda dengan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan itu dia membahas tentang lingkup negara. Jadi disitulah letak perbedaannya. Jadi di sini judulnya adalah contoh perilaku kewarganegaraan yang kontraproduktif dalam suatu organisasi. Jadi di sini siswa digiring untuk mengenal. Jadi kalau siswa mungkin agak sulit untuk memahami, berarti caranya bisa jadi siswa ditanya dulu, ayah kerja di mana, ibu kerja di mana, dan sebagainya. Bagaimana tinggal laku sehari-harinya, sehingga dimulai dari hal yang sederhana, kemudian siswa digiring untuk memahami yang lebih jauh. Jadi dengan membaca buku ini diharapkan siswa itu dapat mengenal tentang lingkup suatu pekerjaan. Jadi ini untuk bacaan siswa kelas 5 SD. Beda dengan perilaku pendidikan kewarganegaraan. Jadi di sini buku karya cipta bagian 3 ini atau bab 3 ini adalah mencakup pembahasan yang mengarah pada tahap 3 atau tingkat kesulitannya agak beda dengan tahap 2 atau 1. Jadi di sini bagaimana guru memperkenalkan masalah-masalah apa saja yang terjadi dalam suatu organisasi tempat kita bekerja. Jadi itu ketika kita melihat seseorang kelihatannya dia nampak baik-baik saja, tetapi kalau ditelusuri lebih jauh tentang lingkupnya dia bekerja, pasti ada banyak cerita di dalamnya. Misalkan pada saat bekerja, bagaimana dia menjaga hubungannya sesama rekan kerjanya, bagaimana kalau dia seorang guru, dia menjaga hubungannya dengan atasannya, bagaimana dia menjaga hubungannya dengan masyarakat, bagaimana dia bekerja atau menjadi guru. Dalam hal ini seperti yang kebanyakan terjadi, banyak orang tua yang mengeluh karena siswa didiknya nakal dan sebagainya. Itu merupakan jalinan komunikasi yang perlu dibahas lebih jauh, sehingga apa yang menjadi kriteria dalam pembahasan ini bisa dikaitkan dengan apa yang seharusnya. Jadi di bagian halaman terakhir itu ada penilaian perilaku. Bagaimana seseorang menilai perilakunya dalam kerja kelompok di dalam suatu lingkup pekerjaan. Jadi di sini bagi pengamat
bagi pembaca yang menyimak video ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan, sehingga di dalam buku nilai keterbacaan buku ini bisa dapat disimak, bahasa-bahasa yang digunakan dapat sesuai, mudah dimengerti, sejalan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Jadi itu jangan sampai kita membahas sesuatu hal, materi yang tidak ada kaitannya dengan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kalau kita berbicara tentang lingkup pekerjaan, di situ banyak hal-hal yang bisa kita ketahui. Jadi itu tidak jarang juga kalau saya mungkin pengalaman sebagai kepala sekolah, terkadang hubungan kepala sekolah dengan guru itu kurang bagus. Saya bisa contohkan, misalkan kepala sekolah menuntut gurunya rajin, sementara kepala sekolahnya sibuk, jarang datang dan sebagainya. Ditambah lagi sekarang ini ada aturan baru bahwa guru itu, kepala sekolah itu hanya tidak lagi mengajar, hanya datang duduk, diam, pulang. Hanya seenak hatinya dia datang. Jadi itu bisa jadi menimbulkan kecemburuan sosial di lingkup pekerjaan. Itu di sekolah. Bagaimana kalau di perusahaan juga beda. Masing-masing ada porsi-porsi bagaimana seseorang itu bisa berbuat disiplin, bersikap disiplin. Jadi di sini berkaitan dengan lingkup pekerjaan ini, memang kalau dipandang sesaat itu hal yang cukup mudah, tetapi kenyataan yang terjadi itu banyak sekali masalah. Belum lagi terjadi salah paham dengan sesama karyawan atau sesama guru. Jadi syukur-syukurlah kalau tidak terjadi adu fisik. Kalau cobaan hanya saling sinis, saling sindir dan sebagainya, itu saya kira tidak ada masalah. Tetapi yang bikin kecewa itu adalah ketika menyindir orang atau kita disindir dengan cara yang kurang pas, atau dengan kata lain menegur siswa tidak dengan cara yang benar. Itu biasanya akan menjadi masalah besar. Kalau siswanya, kalau zaman dulu barangkali masih bisa dimaklumi, tapi zaman sekarang ini kapan dengar siswanya, anaknya dipukul, orang tuanya langsung datang di sekolah dan sebagainya, langsung mengamuk. Jadi itu menjadi pekerjaan berat bagi guru atau lingkup perusahaan tempat kita bekerja, bagaimana dia menjaga kualitas produknya itu tetap eksis, bagaimana dia menjaga hasil usaha atau produk yang dihasilkan di sebuah perusahaan itu berkualitas atau pelayanan yang maksimal. Jangan sampai menjual produk kalau dalam perusahaan casingnya bagus, isinya rusak dan sebagainya. Itu merupakan salah satu hal-hal yang dapat kita pelajari dan diperkenalkan kepada siswa. Jadi itu hal-hal penting seperti yang ada dalam buku ini, sehingga buku ini disusun sedemikian rupa berdasarkan pendapat-pendapat pakar, terutama itu pendapatnya Piaget, kemudian didukung juga pendapatnya
Colbert berbicara tentang moral, kemudian pendapatnya Robert Selman berbicara tentang sosial. Jadi semua diulas dalam bagian 3 ini atau bab 3 ini. Jadi bagi guru menggunakan buku ajar ini dijamin akan memudahkan karena dikarenakan semua rangkaian isi dalam buku ini diramu berdasarkan pendapat teori-teori pakar terkenal. Jadi kalau bicara Piaget itu siapa yang tidak kenal dengan Piaget. Kemudian berbicara Robert Selman, siapa yang tidak kenal dengan Robert Selman, itu sudah diramu pendapatnya dalam bagian 3 ini. Kemudian ditambah lagi dengan Colbert. Colbert itu pakar yang berbicara tentang moral. Jadi dijamin bagi guru SD, SMP, dan SMA hendak ingin membuat buku yang berjudul tentang buku perilaku kewarganegaraan itu dijamin memudahkan. Anda akan mudah untuk menggunakan, apalagi ditambah buku tentang perilaku kewarganegaraan itu sudah ada seperti yang saya buat ini, bisa menjadi acuan. Jadi harapan terbaik bagi pembaca adalah bagaimana memahami isi buku ini sehingga diterapkan di sekolah menjadi bahan bacaan untuk siswa, diperkenalkan kepada siswa. Kenapa demikian? Karena sudah melalui beberapa tahapan yang panjang sehingga buku produk yang dihasilkan ini tidak diragukan lagi. Sehingga ketika guru menggunakannya di kelas dijamin akan memudahkan. Jadi jangan sampai guru di kelas itu biasanya ketika dia membawakan materi, saat dibaca di rumah itu kelihatan materi itu enak sekali dibaca, tetapi tiba dalam prakteknya di kelas seolah-olah guru tersebut itu menjadi kehabisan bahan, kehabisan cerita, kehabisan ide di dalam kelas, dikarenakan materi yang disampaikan itu kurang didukung oleh pendapat teori, pendapat pakar. Jadi hati-hati di dalam penggunaan bahan ajar itu, kalau kurang didukung oleh pakar itu biasanya kita mentok, kita kehabisan ide dari dalam kelas. Makanya dengan menggunakan buku ini, guru tidak akan kehabisan ide dikarenakan sudah sesuai dengan pendapat-pendapat pakar-pakar yang terkenal yang berbicara tentang sikap sosial, sikap moral, dan perkembangan anak. Dari 3 itu. Jadi dari situ mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan tentang seputar buku ini, bisa bermanfaat atau dengan kata lain berbagi ilmu. Jangan sampai di bangku kuliah, di bangku sekolah kita mentok dengan pekerjaan kita kehabisan ide, atau menjadi guru kita kehabisan ide di dalam kelas, akhirnya lari-larinya adalah mencatat. Jangan sampai mencatat keterus-terusan, akhirnya siswa juga bosan. Jadi itu yang menjadi pembahasan ulasan kali ini, sehingga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat yang lebih atau menjadi bahan informasi penting bagi guru yang akan mempelajari, atau bagi instansi lain, bagi profesional lainnya yang berbicara tentang perilaku kewarganegaraan yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Jadi di sini
Kalau sudah berbicara kewarganegaraan berarti semua lingkup di mana suatu organisasi bekerja, di mana orang berkumpul, di situ ada organisasi yang membahas tentang profesi atau bidang yang akan ditekuni. Maka disitulah ada perilaku kewarganegaraan yang membahas tentang topik-topik permasalahan yang terjadi dalam lingkup organisasi. Jadi penjelasannya semua ada dalam bagian 3 ini, bab 3 ini. Sehingga dengan membaca bagian bab 3 ini diyakini bagi mereka pembelajar, guru, dan profesional itu menjadi bahan informasi untuk berkarya dan sebagainya. Jadi buku perilaku kewarganegaraan atau tutorial membuat buku perilaku kewarganegaraan ini sebagai panduan kita, sebagai panduan Anda untuk bagaimana menggunakannya. Jadi ini sebagai perkenalan. Saya kira cukup demikian. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih subscribe tontonan ini sehingga saya bisa memotivasi saya untuk membuat video yang lebih berikutnya. Jadi itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalam dari saya. Nama Ridwan Ardi. Jadi nama lengkap saya adalah Dr. Ridwan Ardi MPD. Terima kasih, sampai jumpa.